Haleluya, Salam God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven pagi ini. Renungan pagi ini mengambil judul Hei jiwaku, pujilah Tuhan, bersukacitalah. Saudaraku, kunci jiwa kita dapat bersukacita jika pikiran, perasaan, dan kehendak atau gairah kita pun bersukacita. Dengan jalan-jalan ke tempat yang baru, nonton hiburan, makan minum, berlibur, kita dapat sementara melupakan semua masalah yang membebani pikiran, perasaan, dan menambah gairah hidup ini. Kita menikmati sesuatu yang baru, yang ringan, yang menyenangkan, makanan yang enak, hiburan, pemandangan, dan lain-lain sehingga jiwa kita merasa terhibur. Walaupun demikian, semua itu akan segera berakhir waktu kita kembali ke kehidupan nyata sehari-hari kita. Mulai kita kembali bekerja, sekolah, hidup rutin dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Jiwa kita kembali bergumul dengan semua permasalahan hidup ini. Bagaimana kita dapat berteriak kepada jiwa kita untuk bersukacita? Kalau kita sedang pusing memikirkan keuangan keluarga yang menipis, hutang yang banyak, anak sedang sakit, pekerjaan yang macet, dan hubungan di kantor sedang tidak harmonis. Bagi pendeta-pendeta, pengembalaan pelayanannya sedang bermasalah. Sudah, aku tidak mau pikirkan itu. Aku mau tidur saja, gak peduli apa yang terjadi. Aku mau makan sebanyak-banyaknya saja. Aku mau nonton seharian. Aku akan marah-marah. Aku mau minum-minum sampai mabuk. Dan lain sebagainya. Itu reaksi dari seseorang karena jiwanya merasakan demikian. Kalau begitu, bagaimana agar jiwa kita dapat bersukacita? Nah, pagi ini mari kita belajar dari Raja Daud yang berpengalaman dalam hal ini. Mazmur 37 ayat 3-8, Daud katakan begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya.
Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku, ada beberapa nasihat Raja Daud yang dapat merubah jiwanya menjadi tenang dan bersukacita. Pertama, serahkanlah hidup saudara dan percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan. Yang kedua, belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Yang ketiga, lakukan yang baik dan setialah. Yang keempat, jangan panas hati dan marah. Yang kelima, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Dan yang keenam, bergembiralah karena Tuhan. Apa maksudnya berdiam diri dan menantikan Tuhan? Mazmur 43 ayat 4 katakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Datanglah ke mezbahnya Tuhan. Mezbah seringkali bicara tentang tempat korban. Kita ketemu Tuhan, di mana Tuhan berkenan. Mezbah, kita akan mulai dengan beberapa mezbah yang kita harus bangun. Pertama, kita harus punya mezbah pribadi. Matius 6 ayat 6 sampai 8, Tuhan Yesus mengajar, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu mezbah pribadi. Yang kedua adalah mezbah keluarga, di mana suami, istri, anak-anak dapat bersatu bersama-sama menghadap Tuhan. Dan yang ketiga adalah mezbah jemaat, gereja, tempat saudara dan saya beribadah. Datanglah ke rumah Tuhan dengan setia. Di mezbah itu, apakah mezbah pribadi, mezbah keluarga, mezbah gereja, ibadah kita, lakukanlah ini. Pertama, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita yang memerlukan Dia. Hanya Tuhan pengharapan dan pertolongan kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu, curhat kepada Tuhan. Bukan mengeluh, bukan berteriak-teriak, panik, kecewa, putus asa, atau curhat kepada yang lain. Mazmur 62 ayat 6-9, pemazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku dan aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Perhatikan ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah tempat perlindungan kita. Selanjutnya yang ketiga, berdiam diri, nantikanlah Tuhan, dengar firman Tuhan. Dia akan memberikan ketenangan, solusi, jawaban, pencerahan. Suaranya memberikan kekuatan, visi, penampakan, mimpi dan lain-lain. Tuhan akan berikan lewat Roh Kudus. Pengkhotbah 4 ayat 17 katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Yang keempat, kita harus tekun sabar mencari Tuhan. Kita menunggu dokter saja sampai berjam-jam,
ketemu bos, ketemu pejabat karena kita yang perlu. Kenapa kita menghadap Tuhan pengen cepat-cepat? Seakan-akan Tuhan yang perlu kita. Mazmur 43 ayat 5 katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud mengandalkan Tuhan, dia selalu berbicara kepada jiwanya, bicara kepada pikirannya, perasaan dan hatinya. Biar jiwa kita juga selalu rindu kepada Tuhan, seperti rusa yang rindu sungai yang tenang. Mazmur 42 ayat 2, Mazmur terkenal seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Katakan kepada jiwamu, hei jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami seringkali dikuasai oleh kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tapi biarlah pagi ini Roh Kudus memberikan penerangan bahwa sesungguhnya jiwa kami memerlukan Tuhan. Biarlah kami datang ke mezbah Tuhan, menghadap Tuhan, dan merasakan kasih karunia Tuhan dalam setiap saat, setiap keadaan. Biarlah kami selalu curhat hanya kepadamu saja. Biarlah kami selalu bergantung hanya kepadamu saja. Biarlah jiwa kami diberikan ketenangan, sehingga jiwa kami penuh dengan kesukaan dalam segala keadaan, seperti damai yang mengalir seperti sungai. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. God lovers. Diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Tuhan memberkati saudara.